Ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, Selamat anak-anak pagi semua. Lause dan teman-teman. Selamat pagi yang di rumah juga ya, yang mengikuti secara online ya. Mari kita akan siapkan hati untuk kita beribadah pagi ini. Untuk beribadah pagi ini kita harus siapkan hati untuk memuji kepada Tuhan. Sudah siap belum? Yes. Mari kita akan siapkan untuk memuji Tuhan dengan melakukan suatu pujian, Bapa ku datang padamu ya. Untuk bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan suatu pujian, Bapa ku datang padamu. Ayo nyanyi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas apa? Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur. Atas apa? Atas kebaikan. Sekali lagi kita katakan, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas apa kita naikkan syukur? Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ganti ini ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur. Atas apa? Atas kebaikan-Mu. Atas apa? Atas kebaikan-Mu. Atas apa? Atas kebaikan-Mu. Yuk kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pagi ini Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Kami akan beribadah. Kami memuji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami bisa datang ke tempat ini, sehingga semua karena kemurahan Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa melakukan puji-pujian. Pimpin kami supaya kami bisa melakukannya dengan penuh hati. Biar untuk Tuhan, biar Tuhan pimpin juga teman-teman kami yang belum hadir. Biarlah mereka semua dihantar ke tempat ini, semua dengan pernyataan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah ibadah pagi ini kami naikkan semuanya karena dengan ucapan syukur.
biar Tuhan selalu memimpin kami. Biar Tuhan menyertai dalam ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya. Yang kami berdoa pada pagi ini, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita datang ke tempat ini karena perlu dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memimpin kita, ya. Kalau kita tidak ada Tuhan, bagaimana dengan kebaikan Tuhan yang kita bisa kita tidak tahu bagaimana kasih Tuhan lewat kita, ya. Tuhan sudah menunjukkan kasih penyertaan sehingga kita bisa rasakan, ya. Apa yang kita rasakan kasih Tuhan buat kita? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Bisa berjalan, kasih Tuhan nggak? Ada napas, bisa napas begitu? Coba ditarik napas, udara itu nggak ada. Aduh, bingung ya cari udara di mana, ya. Itu karena apa? Tuhan dan mengasihi, maka kita perlu mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan kasih kau dengan kasih Tuhan, ya. Katakan kepada Tuhan, ya. Kita lanjutkan dengan I love you Jesus nantinya, ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bentar dulu, kayak kurang seru dan Pak Usman duduknya dengan ekspresinya dengan duduk saja. Bagaimana kita kalau dengan berdiri, ya? Kita lakukan dengan pujian, dengan gerakan, dengan ekspresi kita, ya. Tunjukkan kulihat di wajahmu, perhatikan sudah gembira nggak, sudah memuji Tuhan, ekspresinya, ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan apa? Kasih Tuhan. Kulihat Kulihat di wajahmu. lihat apa? Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Nah, seru ya. Silakan duduk. Silakan duduk kembali, ya. Nah, kita mengasihi Tuhan, yaitu I love you Jesus, ya, dengan sepenuh hati kita, ya, dengan deep down in my heart, dari dalam hati kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Kenapa?
Nggak tahu. Pokoknya disuruh mama datang ke gereja begitu. Nggak tahu untuk apa gitu ya. Hah? Kita bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, I love you Jesus. Karena apa? Tuhan telah mati buat kita. Kasih Tuhan itu adalah bukan hanya diomongkan saja, tapi dibuktikan dengan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ada yang merasa, oh saya tidak pernah dosa, kenapa Tuhan Yesus menebus dosa? Ada yang berani mengatakan begitu? Ada yang mengatakan, oh saya tidak berdosa? Nggak ada, karena Alkitab mencatatkan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ada yang adalah apa? Sebab dia hidup. Kalau dia hidup, itu membuktikan dia Allah yang bisa menyelamatkan kita. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan kenapa? Dia hidup. Katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan apa? Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena apa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti apa? Dia hidup. Nah, itulah kita patut mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan hidup. Ya, kalau tadi dikatakan apa? Tidak bisa membangkitkan, tidak bisa menebus dosa kalian. Itulah kita harus bersyukur, berterima kasih ya. Dia Allah, ya Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juga menjadi manusia. Jadi kalau kalian manusia aja, nggak jadi Allah, itu bedanya ya. Sehingga kita apa? Merasa sekarang apakah kalian masih dalam dosa? Nggak sekarang kalau mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, ya, yang menebus dosa kita
Sekarang hadiah itu kalau udah ditebus, dosa masih ada dosa nggak? Lunas ya. Tuhan Yesus menebus karena kalian berdosa. Ada yang punya dosa 10% atau 20% atau 50%. Sekarang kalau begitu Yesus menebus dosanya itu ditimpa. Blok, saya nanggung dosamu. Ada dosanya lagi enggak? Ada. Hah? Ada. Semua ada. Semua ada yang berdua dosa, tapi kalau kita sudah menebus, dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kita bebas ya dari belenggu dosa lagi. Karena apa? Kita tetap bersyukur karena ada Allah yang mau menebus dosa kita. Ya, asal kita percaya pada Tuhan. Ya, saya nyanyikan sekarang saya sudah bebas oleh darah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali katakan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. 10 kali ya. Sekarang saya sudah apa? Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, 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 Berapa? bebas, Loh. bebas, Mana suaranya? bebas, 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 bebas. Haleluya. Bebas. Kata aku bebas. 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 Sepertinya kok sepertinya kagak yakin bebas itu. Bebas. Bebas gitu ya, harus gitu betul. Kita udah bebas oleh apa? Belenggu dosa gitu ya. Itu bebas karena apa? Karena Tuhan sudah mau menanggung, mau menebus ya. Sehingga kita bebas. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita ya. Oke, kita akan mempersiapkan Kelas murah hati. Kelas murah hati. apanya pengumuman. Anak murah hati. Oke, siapa Astri yang bertugas? Jessie sama Heidi. Ayo kita akan menyiapkan ya persembahan, kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik ya. Ayo. Semua nyanyi dulu ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Katakan lagi. Berilah. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu
Kami datang untuk dengan ucapan syukur, kami datang juga untuk memberikan satu persembahan yang mana berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami bisa kembalikan sebagian dalam ucapan syukur. Biarlah Tuhan mau terima dalam pekerjaanmu, dalam pelebaran tahtamu di dunia ini. Biarlah Tuhan mau pakai dengan berkat-berkat yang kami kembalikan ini, biarpun kecil daripada berkat Tuhan berikan, tapi kami berikan dengan ucapan syukur, biarlah Tuhan mau pakai untuk kerajaan-Mu. Oh Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah siapkan hati kami, untuk kami bisa mendengar, bisa kami mengerti, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, karena Tuhan sudah memampukan buat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lasa akan langsung cerita ke kalian cerita kita yang minggu ini, gitu ya. Yang di rumah juga ya disimak, karena kita habis ini kita mau seru-seruan, main game. Cerita Lasa hari ini itu ceritanya tentang beberapa cerita di beberapa minggu yang sudah lewat, yang akan Lasa ceritakan ke kalian. Lasa banyak banget, panjang banget. Enggak panjang, pendek saja. Tapi Lasa mau kalian tebak dulu lewat gambar ini. Kalian tebak dulu gambar-gambar ini cerita tentang apa. Clue-nya buat kalian yang di rumah dan kalian yang ada di sini, clue-nya adalah cerita-cerita ini adalah cerita setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, sebelum kita masuk ke cerita ini, Lasa mau informasikan ke kalian dulu. Tuhan Yesus kita itu adalah, sebetulnya dia adalah Allah yang jadi manusia. Kalau kita lihat di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tuh datang ke dunia sebagai bayi, lahir sederhana di tempat yang sederhana di kandang binatang. Bukan cuma kandang domba ya, tapi Alkitab bilang di kandang binatang. Berarti bukan cuma domba isinya, tapi ada beberapa binatang di dalam kandang itu. Nah, menjadi manusia karena dia Allah, dia Tuhan, dia suci, dia apa? Kudus, betul Theo. Dia itu Allah yang kudus. Ketika dia menjadi manusia, dia itu 100% manusia, dia juga 100% Allah. Ada orang bilang gini, dia jadi manusia berarti 50%. No, Tuhan kita 100% Allah, 100% manusia. Artinya, karena dia 100% Allah dan dia 100% manusia, adakah dosa mengalir di tubuhnya dia? Menurut kalian, adakah dosa yang mengalir di tubuhnya Tuhan yang adalah 100% Allah dan 100% manusia itu? Menurut yang di rumah ada enggak? Dia Allah loh. Dia Allah yang menciptakan segala alam semesta ini. Menurut kalian, pertanyaan terakhir, menurut kalian, apakah Allah 100% itu yang jadi manusia 100% itu ada dosa di dalam dirinya ketika dia jadi manusia? Lalu hitung sampai 5. Ayo jawab aja, nggak apa-apa, jangan takut salah. Langsung tunjuk habis ini loh. Theo bilang iya. Hans, menurut kamu Tuhan Yesus yang jadi manusia itu berdosa apa enggak? Ketika dia lahir ke dunia. Hah? Apa Ken? Dosa enggak? Oke, langsung mau bilang jawabannya. Allah kita, pencipta alam semesta ini ketika dia lahir sebagai manusia 100%, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, dia adalah satu-satunya manusia di antara sekian banyak manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya dia. Betul dia jadi manusia 100%. Kita manusia 100%, kita berbuat dosa. Sejak lahir pun kita sudah berdosa. Kan baru oi kok dosa? Yes, berdosa. Nenek moyang kita orang berdosa. Maka kita itu lahir dalam natur dosa.
Tapi Tuhan Yesus, Allah kita, ketika dia lahir di dunia sebagai manusia, 100% dia tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Walaupun dia 100% manusia. Satu-satunya manusia 100% yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Itu ya, sama-sama pahami dulu itu ya. Jadi nanti kalian kalau dengar cerita ini kalian ngeh, oh iya, Tuhan kita itu Allah. Kalau dia berdosa, ngapain kita percaya sama Tuhan yang pernah berbuat dosa? Iya apa ya? Ya enggak, Theo? Theo mau nggak percaya sama orang berdosa? Ya oke, papa mama oke lah ya. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta itu kalau dia berdosa, ya ampun, ngapain kok percaya sama Tuhan yang berdosa? Enggak. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah berbuat dosa. Ingat itu ya. Dia 100% manusia dan dia the only one man yang tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Loh, tetapi Tuhan Yesus pernah marah loh di bait Allah. Yes. Tuhan Yesus pernah marah. Alkitab bilang ketika engkau marah, jangan berbuat dosa. Jangan menyimpan amarahmu sebelum matahari terbenam. Tuhan waktu itu betul Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah itu belum tentu dia itu berdosa. Tuhan Yesus marah karena manusia berdosa. Jadi dia harus menegur dengan keras. Jadi Lawson menangkap itu sebagai satu peringatan keras bagi manusia yang berdosa. Bayangin tempat ibadah itu dijadikan pasar oleh mereka. Di mana orang mau beribadah kalau di mana-mana orang jualan? Iya kan? Tuhan Yesus pernah marah tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Itu ya. Oke? Jadi ini, abis ini langsung mau kasih tunjuk ada beberapa gambar, kalian tebak. Clue-nya tadi adalah, itu adalah gambar-gambar itu adalah rangkaian cerita setelah Tuhan Yesus bangkit. Ada 2 gambar, 2 slide, ada 4 gambar. Yang bisa nebak, yang di rumah bisa nebak, teks langsung di grup ya. Oke, coba kalian lihat nih gambar yang pertama. Yang bisa jawab angkat tangannya. Cerita tentang apa gambar ini? Gambar yang sebelah sini, sebelah kanannya Lause ini. Ayo, angkat tanganmu. Gambar tentang cerita tentang apa itu? Ayo. Tadi clue-nya jelas loh ya. Ini cerita tentang setelah kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, maaf. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa jawab minggu depan dapat hadiah? Ya Ken. Ayo Ken, jangan tunjuk teman, angkat tanganmu. Ayo. Yang sebelah kanannya Lose ini cerita tentang apa? Hans. Enggak, jawab aja. Hans dulu, Hans. Ayo Hans. Siapa itu perempuan? Lauseleni? Maria siapa? Banyak Maria loh di Alkitab. Are you sure? Maria siapa? Oke, Theo bantu. Yes, betul sekali Theo. Itu cerita tentang ketika pertama kali wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus, lalu mereka mendapati kubur Yesus kosong. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita itu? Lari kemana? Lari pagi, olahraga? Yes, good Theo. Memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu wanita yang tetap tinggal, dia menangis kesedihan. Karena dia pikir apa? Mayatnya Tuhan Yesus hilang diambil orang. Walaupun malaikat di dalam kubur sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi dia masih sedih banget. Dan finally, orang yang sudah bangkit itu, Tuhan yang sudah bangkit itu harus nyamperin dia. Nyamperin dia, ngomong sama dia, dan di situ dia sadar, dia tahu bahwa wow, Tuhanku ternyata betul-betul bangkit dan dia hidup. Itu ya, cerita penampakan Tuhan Yesus pertama kali ketika Tuhan Yesus bangkit kepada Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus. Oke? Banyak Maria loh di dalam Alkitab itu. Maria ciciknya Lazarus juga Maria namanya kan?
Oke, kita lanjut. Ini gambar kedua. Ayo tebak, tebak, tebak. Ini udah pernah cerita loh ini. Yang sebelah kiri. Belum, langsung yang tadi dulu, yang tadi. Yang ini. Yes, Hans. Yesus ditangkap di taman Getsemani. Are you sure? Ini cerita tentang Tuhan Yesus sudah clue-nya itu. Setelah Yesus bangkit ini ceritanya. Theo sabar dulu. Gisel. Are you sure? Ingat. Ayo, Sebastian. Ayo. Cerita tentang apa, Vian? Sabar, nanti terakhir. Ayon. Ayo. Come on. Apa ini? Ingat, Paul. You don't remember that? You don't remember the story? Ini langsung kasih clue lagi. Waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu viral di seluruh penjuru kota. Betul? Lalu waktu itu ada 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan menuju kota lain. Berdua. Jangan Theo lagi dong, please. Aduh, Ayon. Ayo, Ken. Mobile Legends sekarang serinya apa? Nggak tahu. Biasanya tahu. Theo. Are you sure? Ini cerita tentang 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Tiba di tengah jalan mereka dapat teman satu lagi. Lalu temannya itu berjalan bersama mereka ke kota Emmaus. Ingat cerita itu? Oke, nanti saya ceritain, saya remind kalian ya. Oke, gambar ketiga. Nah, itu. Ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus loh ya. Vian. Ayo Vian. Theo lagi. Ayo. Gisel, ayo. Ayo dong. Ya, Ayon. Ayon. Yes. Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam ruangan tertutup, terkunci semuanya kepada murid-muridnya, termasuk murid yang tidak percaya itu. Ingat nggak Tuhan Yesus giniin? Come on Hans, you can touch my hand and you can know that I am alive. Itu ya. Thank you Ayon. Gambar terakhir. Ini baru loh, fresh loh ini gambar ini. Cerita ini. Gisel, kasih cewek dulu ya. Before itu. Ken. Yang disuruh mancing, yang pas mereka itu mancing, terus Mancing apa? nangkep ikan. Pakai jaring, kayaknya ya namanya ya. Terus Tuhan Yesus tuh suruh kayak ke kanan dulu. Yes, itu dia. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Oke, itu dia. Ada banyak lagi penampakan-penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Alkitab bilang kurang lebih ada 10 penampakan Tuhan Yesus. Kurang lebih ada 10 penampakan Tuhan Yesus. Tapi Loso nggak cerita semua. Oke, Loso mau cerita tentang beberapa penampakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Oke, tadi kita lihat di gambar yang kalian ini tadi, Tuhan Yesus itu datang kepada Maria pertama kali, menampakkan diri kepada Maria. Maria itu dalam kondisi ragu, Maria itu dalam kondisi bingung, Maria itu dalam kondisi takut. Aduh, dia takut karena
Siapa ini yang sudah ngambil mayatnya Tuhanku gitu ya. Dia ketakutan. Tapi ketika dia ketakutan itu, Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, ini aku, Tuhanmu. Aku benar-benar udah hidup. Pergilah ceritakan kepada murid-muridku bahwa aku sudah hidup. Maria yang tadinya ketakutan, bingung, ragu, dan lain sebagainya, dia langsung iman dia diteguhkan karena dia sudah melihat sendiri Tuhannya dia itu bangkit. Dan dia pergi dan dia ceritakan kepada murid-muridnya tentang Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika dia bercerita kepada murid-muridnya, ada 2 murid Tuhan Yesus yang berjalan pergi ke kota Emmaus. Dalam perjalanan mereka sambil ngobrol, kayaknya mereka tuh nggak percaya gitu loh. Aduh, kok hebat ya Tuhan kita. Kok Tuhan kita tuh luar biasa ya. Dia yang mati, hanya dia loh yang sudah mati tapi bangkit. Dan berita tadi loh saya bilang, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tersebar luas kepada banyak orang. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu kalian tahu membuat para imam-imam ketakutan luar biasa. Mereka harus menyewa para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus itu, supaya para pengawal itu harus tutup mulut. Gak boleh bilang kalau Yesus itu udah bangkit. Dibayar. Itu dia. Tapi berita itu tetap tersampaikan ke segala penjuru termasuk kepada kita hari ini. Tuhan kita bangkit. Dia betul adalah Tuhan yang pernah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ke-3. Dia hidup. Makanya tadi lagu, sebab dia hidup ada hari esok. Kalau Tuhan kita tidak hidup, kira-kira kita mau percaya nggak sama Tuhan yang mati itu? Enggak. Apain percaya sama Tuhan yang mati? Tapi karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, kita percaya sungguh kepada Tuhan kita yang sudah bangkit itu, yang hidup itu. Sehingga waktu mereka di perjalanan, kedua orang yang ke Emmaus dalam perjalanan, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Mereka tuh masih lagi dalam keadaan terpesona dengan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sehingga mereka tidak menyadari kalau yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Mereka nggak menyadari itu. Sampai akhirnya mereka bilang gini, masa kamu nggak tahu sih berita viral itu? Waduh, kalau misalnya hari itu udah ada handphone, mungkin udah diviralkan ya, itu di TikTok lah, di IG lah, di YouTube lah, segala macam ya. Tapi hari itu mereka, aduh masa kamu nggak tahu sih berita yang sedang heboh itu di kota ini tentang Yesus yang mati dan bangkit dan hidup itu? Mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berjalan dengan Dia yang bangkit dan hidup itu. Sampai akhirnya ketika tiba di kota Emmaus, mereka makan malam bersama, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti untuk dibagikan mereka. Disitulah mata mereka yang tadinya seperti tertutup oleh selaput itu terbuka. Dan mereka menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus. Ketika mereka menyadari itu, apakah Tuhan Yesus masih bersama mereka? No, Tuhan Yesus sudah pergi. Dan hari itu, malam itu juga mereka berdua yang baru nyampe langsung berkemas balik lagi ke Yerusalem untuk menceritakan tentang Yesus yang hidup kepada orang lain, kepada murid-murid Yesus. Kita udah ketemu Tuhan Yesus loh, kita udah ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang berkumpul di dalam ruangan yang tertutup, terkunci, jendela tertutup, pintu terkunci karena mereka takut. Mereka takut. Kenapa harus takut? Ya, mereka takut karena di luar sana banyak orang yang gak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berkumpul di dalam ketakutan, di dalam keraguan, mereka tetap berdoa. Mereka berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan saat semuanya terkunci, tertutup itu, Tuhan Yesus masuk menghampiri mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka mendengar suara yang mereka kenal itu, dan bahkan mereka melihat Tuhan mereka, guru mereka yang berdiri di hadapan mereka. Surprise dengan ketakutan yang luar biasa. Beneran loh, ternyata beneran loh. Yang dikatakan oleh para wanita itu ternyata bukan omong kosong.
beneran itu Tuhan Yesus. Mereka pikir mereka lihat yang gentayangan itu loh. Mereka pikir mereka ngelihat hantu. Tapi ternyata yang mereka lihat itu bukan hantu. Tuhan Yesus bilang begini sama mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya ada keraguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, Tuhan bilang begitu. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya. Tetapi seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan Yesus itu membuka pikiran mereka. Mereka yang tadinya masih ragu, takut. Beneran gak sih? Beneran gak sih dia bangkit? Beneran gak sih? Masih takut sama orang-orang di luar sana. Masih ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari itu, saat itu ketika Tuhan Yesus berdiri di depan mereka. Baru mereka, oh wow. Lalu Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Di dalam kitab Lukas itu Tuhan Yesus bilang gini. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu semua ini adalah saksiku. Waktu itu Tuhan Yesus bilang begitu sama murid-muridnya. Kamu semua ini adalah saksiku. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu ada dalam kitab Yohanes 21. Tuhan Yesus bilang begitu sama mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang begini nih sama si Thomas. Come to me. You can touch my hand. You can touch my belly. You can touch my feet. Then you know that I am your Lord. Thomas yang tadinya lalu Tuhan bilang gini, percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Thomas yang tadinya ragu, finally dia percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias, mereka yang tadinya juga mengira mereka melihat hantu. Sekali lagi, mereka pikir yang datang kepada mereka itu hantu. Tapi ada murid yang bilang gini, itu Tuhan. Dan Tuhan bilang begini sama mereka, coba tebarkan jalamu di sisi kanan. Mereka yang sudah semalam-malaman pergi menangkap ikan, berlayar untuk menangkap ikan, mereka enggak menemukan satu ekor pun. Tapi hari itu ketika Tuhan bilang tebarkan jalamu, maka mereka mendapatkan ikan. Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Hari itu murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan betapa Tuhan mereka itu Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Tuhan yang selalu hadir bagi mereka. Tuhan yang tidak sesungguhnya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun dia pernah mati. Tapi dia bangkit. Dia bangkit, dia datang. Ngasih tahu kepada murid-muridnya, ini aku loh. Walaupun aku pernah mati, aku ingin kalian tahu bahwa aku sesungguhnya benar-benar hidup. Aku ada bagi kamu. Aku ada bagi kamu. So you don't need to worry because I'm here for you and for all the people. Jadi Tuhan Yesus bilang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar hadir. Ketika Maria takut, dia menyaksikan kubur kosong itu, Tuhan Yesus hadir bagi dia. Ketika murid-muridnya mengunci diri di dalam satu ruangan tertutup, dan karena ketakutan, Tuhan Yesus hadir di situ. Ketika dua orang yang berjalan kepada Emmaus kebingungan dan ragu, ya enggak sih Tuhan kita itu bangkit, ya enggak sih, Tuhan hadir bagi mereka. Ketika murid-muridnya sudah kembali ke pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan, karena mereka pikir, Tuhan Yesus sudah enggak ada sama kita. Kita mau ngapain lagi? Yuk, kembali deh ke kerjaan kita yang dulu.
Ketika mereka kembali ke pekerjaan mereka yang dulu dan semalam-malaman mereka nggak dapat ikan, Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Bukan cuma hadir bagi mereka, Tuhan Yesus bahkan ngajak mereka makan bersama. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang sama yang hari itu hadir bagi murid-murid Dia, Tuhan yang sama juga hari ini hadir buat kita. Dalam segala hal di hidup kita, kadang kita itu susah ngikutin hari Senin besok, udah ujian kan? Betul? Yang kelas 6 ujian ya, seminggu, 2 minggu? 3 hari? 5 hari, seminggu berarti ya. Seminggu hari sekolah maksudnya. Hari sekolah kan seminggu toh, seminggu kalian akan ujian. Jangan takut, jangan ragu, Tuhan ada buat kamu. Tuhan hadir buat kamu. Tuhan selalu menyertai, Dia Allah iman. Mazmur 23. Gak usah hafal sih, tapi takut salah ngomong, jadi sebaiknya buka Alkitab aja. Tuhan bilang begini, Alkitab bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ayat berikut. Perhatikan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan itu selalu ada buat kita, Tuhan itu hadir buat kita, bukan saja ketika kita sedang senang, tapi ketika kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan hadir, Tuhan ada buat kita. Masih perlu takut? Takut itu manusiawi ya, takut itu wajar. Langsung nggak pernah takut, emang pernah. Takut, semua manusia pernah takut. Tapi langsung mau bilang satu hal Ken, langsung mau bilang satu hal. Takut itu wajar, takut itu manusiawi. Tetapi jika takut itu membuat kita menjadi orang yang penuh kekhawatiran, ketakutan luar biasa, dan menjadikan kita orang yang meragukan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, itu dosa. Ya. Kalau ketakutan itu membuat kita meragukan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, itu dosa. Takut manusiawi, karena itu Tuhan udah bilang, I am here, no need to worry. Tuhan hadir buat murid-muridnya. Ketika mereka bingung, mereka nggak percaya, mereka takut, mereka ragu, Tuhan hadir. Tuhan bilang, this is me, I am here for you, no need to worry. Perkataan yang sama Tuhan juga ingin kita percaya hari ini. Bahwa Tuhan kita hadir. Ketika kalian mengalami kesedihan, kalian mengalami kesulitan, belajar, kalian mengalami misalnya segala macam lah. Kalian bohong orang tua kalian, lalu kalian takut, aduh dihukum, gadget diambil seminggu, aduh takut banget. Kalau kita bohong, harus jujur sama orang tua kita, harus jujur sama guru kita. Konsekuensinya harus diterima, yes harus diterima. Kalau sampai mama sita HP itu hidupku, langsung relakan. Langsung mau bilang, mungkin kalian belum pernah dengar cerita ini ya, sedikit. Langsung mau bilang, anak langsung tegas sama mereka. Ketika satu kali anak langsung yang besar, dia itu bohong. Dia bohong sama Lause berhari-hari. Terus kemudian Lause tahu kalau dia bohong. Lause konfirmasi, benar nggak? Kejadian ini, bener nggak kamu bohong? Enggak kok, bla bla bla. Langsung kasih tahu buktinya, nih buktinya kamu bohong. Baru dia tahu, waduh mami tuh kayaknya nggak bisa dibohongin deh. Papi mami nggak bisa dibohongin, ketahuan loh dibohongnya. Lalu bilang, karena kamu sudah bohong, HP-mu disita. Please mami, jangan mami. Oke, mami nggak akan sita HP-mu. Tapi sorry kamu nggak bisa pakai HP-mu. Lalu kasih HP-nya, lalu cabut baterainya. Cabut kartunya, pegang HP-mu. Kamu tetap punya HP kok. Tapi bisa dipakai nggak HP-nya? Nggak bisa. Karena kartunya udah diambil, baterainya diambil. Pegang kok HP-mu, tetap punya HP kan? Seminggu, dan itu penderitaan. Mau nggak Ken? HP-nya diambil seminggu? Nggak mau ya. Ayon mau nggak HP-nya diambil seminggu? Nggak mau, nggak bisa TikTok-an, nggak bisa IG-an. Theo mau? Yakin? Yakin?
Nggak tahu dong kalau guru di sekolahnya ngirim tugas. Aduh, apa ini? Aduh. Nggak ada kalian yang mau loh HP kalian itu diambil seminggu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lauso pernah hukum murid anaknya Lauso nggak boleh nyala TV sebulan. Zaman dulu hiburannya cuma televisi, nggak ada YouTube-YouTubean, belum ada hari itu. Sebulan TV nggak boleh nyala, padahal mereka suka nonton Dora the Explorer itu. Waduh, itu ditunggu-tunggu, nggak bisa nonton, waduh menderita. Nggak bisa nonton video yang dipinjam dari sekolah minggu, bawa ke rumah. Yang bisa mereka lakukan adalah pinjam buku di perpustakaan gereja, baca buku. Bayangin. Jadi kalau kalian melakukan dosa, jangan takut. Akui dosamu, minta maaf, minta ampun. Lebih baik begitu daripada ditutup-tutupi. Kenapa? Karena pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Gitu ya. Sekarang Lausa sudah ingatkan kalian, jangan ragu, jangan takut, jangan bingung. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu hadir buat kita. Apapun itu. Bawa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Percaya Dia pasti kasih kekuatan bagi kita. Percaya Dia kasih pertolongan bagi kita. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang Lausa bilang tadi. Tuhan menugaskan mereka ketika mereka sudah melihat tentang kebangkitan Tuhan. Tuhan bilang begini sama mereka, Ken. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Hari ini Lausa tanya sama kalian. Kalian sudah ada di sekolah minggu GKA Sion ini, lahir sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sudah ada di GKA Sion ini. Sebagian besar dari kalian hadir di gereja ini, mengikuti sekolah minggu ini sejak kalian masih bayi. Belum berusia setahun, sudah datang ke gereja, bersekolah minggu. Itu ya. Sudah berapa banyak kalian ceritakan tentang Tuhan Yesus yang kalian dengar setiap minggu di sekolah minggu itu kepada orang lain? Maksud cuma tanya, sudah berapa banyak kalian cerita? Nggak usah ngomong deh. Kalian cerita ada orang nggak yang percaya sama Tuhan Yesus? Nggak usah sampai ke situ. Sudah nggak mulut kalian bercerita tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan dan Allah kita yang juru selamat kita yang pernah mati tapi bangkit dan hidup itu kepada orang lain? Sudah belum? Kalau Lausa sudah nggak usah tanya Lausa. Lausa guru, setiap hari ngomong firman Tuhan ke anak-anak di sekolah. Setiap minggu cerita tentang firman Tuhan kepada kalian. Lausa tanya kalian, berapa kali? Atau pernah nggak? Gak usah tanya berapa kali deh. Pernah nggak? Ken pernah nggak? Good. Hans pernah nggak? Pernah. Gisel? Ayon? Pernah cerita Theo? Paul? Belum pernah. Mbokmu ikut kamu sejak mama masih belum nikah loh. Betul nggak? Pernah nggak cerita sama Mbok? Mbok, Tuhan Yesus tuh baik loh. Ceritain habis ini. Oke? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama Mbok. Kok gitu Koko? Iya dong. Kalau Tuhan Yesus nggak sayang sama saya, belum tentu sekarang saya bisa begini. Yes. Tian? Pernah nggak? Vian pernah nggak? Ceritakan habis ini. Siapa yang ada di rumah kalian? Tian banyak tuh, ada pegawainya papa. Ceritakan kepada mereka. Cuman ngomong aja, Tuhan Yesus, Tuhanku itu baik loh. Tuhan itu mengasihi aku loh. Kalau Tuhan mengasihi kalian, kebukti orang tua kalian diberkati. Kita bisa hidup seperti sekarang ini karena Tuhan yang baik. Kalian bisa tercukupi semua kebutuhan kalian. Gak pernah ada yang kelaparan karena gak pernah makan. Tuhan baik. Tuhan yang sama juga baik buat Mbok, baik buat siapa orang yang kalian sedang cerita itu. Biar mereka juga cukup tahu dulu. Tahu tentang Tuhan yang baik itu. Tuhan yang adalah juru selamat itu. Cukup tahu dulu. Lalu kalian doakan mereka. Nggak harus doa di depan mereka. Mbok, sini aku doain Mbok ya. Nggak usah kayak gitu. Mungkin orang akan nolak loh. Kalau aku doain kamu ya biar kamu percaya. Jangan, nggak usah. Doa pribadi aja. Tuhan, aku
Aku udah cerita loh ke dia, kalau engkau itu baik, engkau itu juru selamat. Selebihnya Tuhan punya urusan. Oke? Berani. Loso Hendra, Loso Leni nggak usah diragukan, pasti cerita. Yang Loso tanya kalian, cerita nggak? Di sekolah kalian tidak semua anak itu orang Kristen, betul? Ada anak yang nggak Kristen. Ada orang yang belum percaya. Ceritakan tentang itu. Mungkin di rumah kalian ada engkong kalian, ada mak kalian, ada mbak, ada driver kalian yang juga belum percaya. Ceritain. Supaya mereka pun dengar dan tahu tentang kehebatan seberkuasanya Tuhan kita itu. Yang pernah mati di kayu salib, dikuburkan tapi bangkit pada hari ketiga. Karena dia sudah bangkit, maka salib itu kosong. Salib kita ada Tuhan Yesus enggak? Enggak ada. Kosong. Karena dia sudah bangkit, ngapain lagi taruh dia di atas kayu salib? Dia udah bangkit, dia udah hidup. Hidup di mana? Di mana dia hidup? Di surga saja? Di mana? Dalam kopernya Kenneth? Atau dalam ransel sekolahnya Kenneth? Di mana? Di hati. Dia selalu ada di hati kita. Kok bisa Lause? Yes. Buktinya gini, ketika kita melakukan dosa, lalu ada ketakutan, takut ketahuan, takut dihukum, dan lain sebagainya, sadari bahwa itu yang membuat kita ada rasa takut itu Roh Kudus, rohnya Tuhan itu. Tuhan Yesus dalam rupa Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita. Jangan bingung ya, kok Roh Kudus? Ya, ada di hati kita. Dia yang mengingatkan kita kalau yang kita lakukan itu nggak benar. Dia ada, dia hadir buat kita, dia nggak pernah ninggalin kita dalam situasi apapun. Kayak Lause bilang tadi, ketika kita lagi senang, ketika kita dalam lembah kekelaman sekalipun, dia hadir. Jangan pikir, kalau aku lagi sedih Tuhan Yesus nggak bakal ada. Enggak, dia hadir. Perkaranya kita mau nggak ngomong sama dia ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Lause, lembah kekelaman itu apa? Bingung kan? Lembah kekelaman. Lembah kekelamannya kita itu adalah ketika kita lagi sedih, lagi susah, banyak masalah, banyak pergumulan, apapun itu. Bahkan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Rasanya dunia itu runtuh. Di situ Tuhan hadir selalu. Ada selalu bagi kita. Amin? Amin? Sebelum Lause doa, ini ayat hafalan buat kita ada di Matius 28 ayat yang ke-20b. Pendek banget loh. Yang di rumah, lihat ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke? Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa, kemudian kita akan beraktiviti. Yang di rumah juga kita berdoa dulu ya. Let us pray. Tuhan yang baik, terima kasih kalau hari ini kembali kami diingatkan tentang Engkau, Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Di tengah-tengah sukacita kami, bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga hari ini kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan daripada Engkau. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ajar kami untuk mau dipakai sebagai saksi Tuhan, menyampaikan cerita tentang kebenaran di dalam Engkau itu kepada banyak orang. Sehingga mereka pun mengetahui tentang Engkau, dan kemudian mereka boleh percaya kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Pakai kami yang masih kecil ini untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati senantiasa. Bagi anak-anak yang mengikuti secara online, kami juga menyerahkan mereka. Engkau sertai, Engkau pimpin, Engkau berkati selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang di rumah, thank you sudah bergabung dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.